Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hero Film. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah seorang yang pernah mengalami gangguan mistis di suatu hotel. Sebelum saya melanjutkan videonya, alangkah baiknya klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih yang sudah menekan tombol subscribe. Mari kita lanjutkan videonya. Mode horor aktif. Sekali lagi aku mendengarnya. Suara troli pengangkut makanan yang seperti berjalan perlahan menyusuri lorong kosong di antara pintu-pintu kamar. Rodanya berputar bergesekan dengan lantai keramik kusam, menghasilkan suara khas yang gak terlalu keras, namun tetap saja terdengar jelas. Seperti kejadian-kejadian sebelumnya, aku hanya diam, memantung, gak berbuat apa-apa, menunggu di dalam salah satu kamar dengan pintunya yang terbuka lebar, membuatku dapat melihat dengan jelas lorong depan kamar. Kenapa aku hanya diam, mematung ketakutan dan terus memperhatikan lorong panjang remang itu? Toh itu hanya troli makanan yang mungkin sedang didorong oleh rekan kerjaku. Kenapa harus takut? Tapi ketakutanku beralasan. Di tower ini, tower Nakuma, beberapa kali aku melihat troli makanan berjalan menyusuri lorong kamar. Menjadi menakutkan karena ternyata troli itu berjalan sendiri tanpa ada orang yang mendorongnya. Troli itu bergerak sendiri. Sama dengan malam ini, sudah menyaris jam 10 malam. Ketika aku sedang bertugas untuk membereskan kamar yang baru saja sore tadi ditinggal oleh penyewanya. Seperti yang ku bilang tadi, dari dalam kamar aku hanya diam memperhatikan lorong, mendengarkan dengan seksama suara troli yang kedengarannya semakin lama semakin dekat ke pintu kamar tempat di mana aku berada. Kira-kira seperti itu suaranya. Trolinya semakin dekat dan terus mendekat. Jantungku berdetak cepat. Sampai akhir troli itu muncul di depan pintu, tapi masih bagian. Aku baru saja melihat bagian depannya saja. Muncul dari arah kanan. Pada detik itu, aku belum bisa melihat apakah troli itu jalan sendiri atau ada orang. Namun ketika baru setengah yang kulihat, tiba-tiba troli itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Aku memberanikan diri untuk manggil Rahmat, salah satu rekan kerja yang sama. Aku berharap dia juga sedang mendorong troli. Gak ada jawaban. Beberapa belas detik berlalu. Suasana sangat hening. Aku menahan napas, diam gak bersuara, karena seperti bukan Rahman yang sedang di depan kamar. Sementara troli tetap diam di depan pintu. Tiba-tiba troli berjalan kembali, perlahan bergerak ke arah kiri. Beberapa detik kemudian, barulah aku dapat melihat troli itu secara utuh. Benar dugaanku, troli memang berjalan sendiri tanpa ada orang yang mendorongnya dari belakang. Bergerak perlahan menyusuri lorong kamar. Trolinya berjalan sendiri, bergerak sendiri. Perkenalkan, aku Tono, pemuda tampan kelahiran Semarang ini. Umurku 29 tahun, bekerja sebagai karyawan di salah satu hotel besar di daerah wisata air.
Sudah 5 tahun lebih aku bekerja di tempat ini. Hotel yang cukup tua, berdiri pada awal tahun 1990-an. Seperti yang aku bilang tadi, hotel tempatku bekerja ini memang hotel besar, memiliki 4 tower yang berdiri kokoh di dalam satu wilayah. Setiap tower memiliki puluhan kamar dan apartemen untuk disewakan. Hotel juga memiliki fasilitas lengkap, ada kolam renang, fitness center, cafe, dan lounge, dan banyak lagi, pokoknya lengkap. Berdiri persis di pinggir pantai, landai berpasir putih, pantai menyalip tanpa karang. Pokoknya kalau teman-teman sudah pernah tamasya ke Anyer, tapi pasti melewati hotel ini karena gedungnya menjulang tinggi tepat di sisi jalan utama. Tapi yang ya itu tadi, namanya juga hotel yang sudah tergolong tua. Gedungnya yang sudah tua juga, seperti gedung-gedung tua pada umumnya. Hotel ini juga banyak memunculkan cerita-cerita seram di dalamnya. Aku sadar banyak bagian hotel memang sudah harus direnovasi. Salah satu, lampu-lampu banyak yang mati, menjadi suasana menjadi remang gelap saat malam tiba. Kami juga banyak membaca di internet tentang testimoni dari orang-orang yang pernah menginap di sini. Kalau testimoni positif biasanya gak akan terlalu kami perhatikan, tapi kami akan sangat memberikan testimoni negatif. Coba mencari tahu pengalaman jelek apa didapatkan oleh tamu ketika menginap. Tentu saja yang paling menarik ketika membaca testimoni dari tamu yang pernah mengalami kejadian seram ketika menginap. Ya, kejadian seram. Hotelku ini terkenal cukup horor, banyak cerita seram beredaran di luar sana tentang keakrabannya. Banyak orang memiliki pengalaman seram ketika menginap di sini. Lalu mereka menceritakan kepada teman dan handai tolan menjadi hotel ini semakin terkenal sebagai hotel angker. Begitulah. Tapi memang gak bisa dipungkiri kalau hotel ini memang benar seram. Ditambah dengan struktur dan desain bangunannya yang sudah tua. Aku yang sudah cukup lama bekerja di sini bersama dengan banyak rekan kerja lainnya juga sering menemukan dan merasakan kejadian aneh dan janggal, pastinya menyeramkan. Beberapa dari banyak kejadian seram aku ceritakan di sini. Tolong periksa kamar 416 Sadewi ya, katanya di bentuknya Dederasa. Tolong periksa kamar 416 Sadewi ya, katanya di batubnya ada darah serem amat. Tolong segera ya Ton. Jam 11 malam suara Pak Dewo supervisi terdengar dari radio pendek di genggamannya. Dia menyuruh untuk memeriksa salah satu kamar di Tower Sadewi. Oke Pak, meluncur, jawabku menyanggupi. Ada darah di batub, apalagi ini, begitu pikirku dalam hati. Ini masih di tengah pekan, tamu hotel sepi, hanya mengelintir kamar yang terisi. Aku bergas menuju kamar yang dimasuk oleh Pak Dewo tadi. Cukup jauh perjalanan karena tadi aku sudah berada di kolam renang yang letaknya jauh dari Tower Sadewi. Kamar di lantai 4, hampir di paling ujung seperti satu-satunya kamar terisi di blok ini. Sesampainya di depan pintu, aku mengetuk. Gak lama kemudian, pintu terbuka lalu muncul perempuan setengah baya berdiri dengan wajah ketakutan. Batub, ada darahnya Mas, coba tolong periksa, kata ibu itu setelah mempersilahkan aku masuk. Kamar yang ibu ini tempatnya berbentuk seperti apartemen, terdiri dari satu kamar tidur, ruang tamu, kamar mandi besar, dapur, dan ada teras yang langsung menghadap. Oh iya, di lingkungan hotel ini juga ada kamar yang berbentuk apartemen dengan berbagai ukuran. Apartemen ini ada yang merupakan kepemilikan pribadi atau umum, tapi ada juga yang memang memiliki pihak hotel. Nah, ibu ini menginap di salah satu
kamar berbentuk apartemen seperti yang sudah aku ceritakan tadi. Coba saya periksa dulu ya Bu, aku bilang begitu. Sementara si ibu duduk di sofa depan TV, gak ikut denganku ke kamar mandi. Dari pintu utama, aku akan melewati ruang tengah atau ruang utama, dapur dan kamar tidur untuk sampai di kamar mandi. Aku berjalan dengan mantap ke kamar mandi untuk memeriksa. Dalam prosesnya, ketika hanya tinggal beberapa langkah lagi untuk sampai ke kamar mandi, persis di depan pintu kamar tidur, langkahku melambat. Dari sudut mata aku melihat sesuatu di dalam kamar. Secara refleks aku lalu menoleh untuk melihat ada apa gerangan. Bisa melihat langsung ke dalam karena pintu dalam keadaannya terbuka. Ternyata ada satu orang perempuan lagi. Dia sedang berdiri menghadap TV yang dalam keadaan mati. Perempuan itu lebih muda dari ibu yang pertama aku temui tadi. Berpakaian terusan panjang berwarna gelap, badannya bergoyang perlahan ke kanan dan ke kiri karena ada bayi dalam gendongannya. Dia seperti sedang coba menidurkan bayi tersebut. Bayi yang kelihatannya sudah tertidur karena gak bersuara sama sekali. Ternyata ibu tadi gak sendirian, gitu pikirku dalam hati. Kemudian aku melanjutkan langkah menuju kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, aku melihat ada keanehan. Lampu menyala terang, lantai bersih dan kering, handuk masih terlipat rapi tiranya, gak ada yang aneh. Mantap terisi air setengah, air bening dan bersih. Sama sekali gak ada darah, tapi aku belum menyerah. Aku akan terus mencari darah yang itu maksudkan. Tapi beberapa menit kemudian aku menyerah karena gak menemukan darah sedikit pun. Setelah selesai memeriksa, aku bergegas keluar kamar mandi menuju ruang tengah di mana ibu tadi berada. Ketika lewat depan kamar tidur sekali lagi dan melihat ke dalamnya, aku melihat ibu yang tadi sudah berganti posisi. Kali ini dia duduk di pinggir tempat tidur menghadap pintu kamar. Beberapa saat lamanya kami bertatapan, bersikap sopan dan menunduk dan tersenyum dengan maksud memberi gestur permisi. Ibu itu membelah senyumku. Kemudian aku melanjutkan langkah. Sudah saya periksa Bu, kamar mandi bersih sama sekali gak ada darah. Untuk akhirnya bening dan bersih. Ibu silakan periksa lagi, kataku kepada perempuan pertama. Ketika aku sudah sampai di ruang tengah. Mas, saya tadi mau mandi, masuk untuk mengisi bathtub sampai penuh, tapi tiba airnya berubah menjadi merah darah, kadang berbau seram. Masa saya bohong sih Mas? Begitu kata ibu itu dengan suara sedikit menunduk. Iya Bu, saya sudah memeriksa seluruh sudutnya, sama sekali gak ada darah. Mari Bu, silakan ibu periksa sekali lagi. Begitu ucapku lagi. Lalu ibu itu berdiri dan berjalan menuju kamar mandi, hendak memeriksa keadaannya. Gak lama dia kembali. Iya Mas, kok bersih ya? Kenapa bisa berubah? Kok aneh? Dengan mimik keheranan, dia menceritakan apa yang dilihat di kamar mandi. Ya sudah Mas, terima kasih. Nanti saya hubungi lagi kalau masih ada masalah. Begitu kata ibu itu akhirnya masih dengan mimik keheranan. Lalu aku pamit meninggalkan kamar, kembali menuju ruang tempat aku standby. Tapi sesampai aku di ruang, ketika baru beberapa menit duduk hendak beristirahat, tiba-tiba melalui telepon Pak Dew menyuruh untuk kembali ke kamar yang tadi lagi. Ton, kamu yakin tadi meriksanya benar? Tanya Pak Dewo di ujung telepon. Benar Pak, gak ada darah sama sekali, kamar mandi bersih, jawabku. Ibu itu berusaha komplain lagi, katanya ada darah lagi di bathtubnya. Kali ini dia minta pindah unit kamar aja katanya. Kamu kesana lagi ya, kasih kamar baru aja di lantai 3. Kamu ambil kuncinya di resepsionis, terus antar ibu itu ke kamar barunya. Begitu kata Pak Dewo panjang lebar. Oke Pak,
Meluncur, jawabku mengiyakan. Ada darah lagi? Aneh. Padahal jelas-jelas tadi kamar mandinya bersih ketika aku memeriksanya. Tapi ya sudahlah, bagusnya ibu itu pindah kamar saja. Jika setelah mengambil kunci kamar baru di resepsionis, aku lalu berjalan menuju kamar 406. Di mana ibu itu berada untuk memberikan kunci dan mengantarkan ke unit kamar yang baru. Sesampai di kamar 406, sekali lagi aku minta maaf kepadanya atas ketidakpahaman yang dialami. Ada lagi mas, menguncur dari keran ketika saya berendam, merah pekat dan berbau. Ini hotel gimana sih mas? Kok bisa kayak gini? Begitu kata ibu itu dengan wajah yang nyaris menangis. Sekali lagi kami mohon maaf bu, mari saya antar ibu ke kamar yang baru. Begitu jawabku tanpa memberi penjelasan. Kemudian kami keluar kamar menuju ke kamar yang baru di lantai 3. Ibu itu hanya berjalan sendirian, sementara aku berjalan di belakangnya dengan membawa 2 tas besar milik si ibu. Tapi bukannya ada satu perempuan lagi dan bayinya. Dalam hati aku bertanya-tanya, mungkin mereka sedang berada di luar kamar. Begitu kesimpulanku. Tapi karena rasa penasaran semakin menjadi-jadi, akhirnya aku bertanya, bu, ibu, yang satu lagi kemana ya? Yang tadi di kamar sedang menggendong bayi, tanyaku ketika kami sedang berada di depan pintu lift. Mas jangan nakutin ya, jangan macam-macam mas, saya di kamar sendirian siang, suami saya sedang dinas di luar hotel. Tadi gak ada siapa-siapa di kamar selain saya. Begitu jawaban ibu itu. Oh maaf bu, maaf, mungkin saya salah kamar karena sebelum saya memeriksa beberapa kamar juga. Begitu jawabku berbohong. Berarti siapa yang aku lihat tadi di dalam kamar sedang menggendong bayi? Malam itu lantai 4 ini sangat sepi. Di depan liftnya ada kami berdua. Kami hanya berdiam diri menunggu pintu lift dibuka saat ini. Dalam proses menunggu itu, entah mengapa seperti ada yang mendorongku untuk memandang jauh ke ujung lorong sebelah kanan. Tepat kamar 406 tadi berada lorong remang, cenderung gelap karena beberapa lampunya dalam keadaan mati. Ternyata di ujung lorong aku melihat sosok yang gak kelihatan jelas berdiri diam sambil menggendong bayi. Sosok itu terlihat sama dengan sosok yang aku lihat di dalam kamar 406 tadi. Aku terus memandang sosok itu yang semakin lama semakin menyeramkan karena badannya mulai bergoyang pelan seperti layaknya ibu yang hendak menidurkan bayinya. Sementara ibu yang sedang aku antar ke kamar yang baru ini tetap diam menatap pintu lift. Pintu lift gak juga kunjung terbuka. Aku semakin gelisah ketakutan. Aku semakin ketakutan ketika melihat sosok yang sedang menggendong bayi itu terlihat mulai bergerak dari ujung lorong, berjalan perlahan mendekati ke lift tempat kami berada. Sosok itu semakin dekat dan semakin dekat. Semakin jelas aku melihat bentuk dan wajahnya dalam remang cahaya lorong antara kamar. Sangat mengerikan. Ting, syukurlah pintu akhirnya terbuka. Buru-buru kami masuk ke dalam. Mas, nanti saya ke lobi saja. Gak akan menunggu suami saya pulang di situ, ucap ibu itu di dalam lift. Loh, kenapa bu? Tanya aku penasaran. Serem mas, saya gak berani. Tadi saya juga melihat perempuan sedang menggendong bayi berjalan di lorong. Itu bukan orang mas, itu setan, kata ibu itu lagi dengan suara gemeteran. Dalam perjalanan menuju lobi kami diam tanpa berbincangan, sama-sama ketakutan. Hai, balik lagi ke gue ya. Tenang, masih banyak kejadian seram di hotel itu yang akan ceritakan di sini di Blister. Tapi setelah cukup sekian cerita kali ini, sampai jumpa lain waktu. Tetap sehat, tetap jalankan physical distancing ya. Salam Bri. Ini adalah cerita yang pernah diceritakan oleh Bri. Oh iya. Tadi itu ibunya juga ketakutan saat melihat sosok, tapi ibunya cukup diam. Oke, sekian video dari saya. Bila ada kesalahan kata ya tidak menyenangkan hati, saya mohon maaf.
Oke, sekarang saya tutup videonya. Salam mistis.